Ya memang begitu Pak Buas. Yesus itu memang miskin Aha. supaya kita yang percaya padanya jadi kaya. Apa sih definisi kaya? Ya nggak punya utang lah, nggak punya cicilan lah, nggak punya anggunan lah, nggak minjem ojol lah. Bukan ojol, pinjol. Kita berjumpa lagi dalam program podcast Akap Anta Kirana Asabuas. dari Keblinger. Jadi kebenar. Ya ada satu lagu nih, Ya, lagu gimana? lama sekali, ini Aduh. terkenal sekali. Aduh, lagu lama lagi. Versi bahasa Inggrisnya terkenal ya. Iya, gimana nih? Jadi, kini yang miskin diperkaya. Ya, jadi ada sebuah anggapan. Nah ini dicek dulu nih, ini keblinger atau kebener ya. Oke. Kalau keblinger berarti kita lanjutkan dengan kebenernya ya. Nah ada orang-orang yang berpikir bahwa ikut Yesus itu sesuai dengan lagu itu, bahkan sesuai dengan ayat ya di 2 Korintus pasal yang ke-8 dikatakan yang miskin diperkaya atau yang miskin menjadi kaya. Lalu mereka berpikir bahwa ikut Yesus itu secara materi mereka akan kaya. Secara kehidupan mereka akan tambah lebih sukses, lebih makmur. Memang Tuhan bisa membuat itu. Tetapi apakah benar ayatnya berkata ikut Yesus itu yang miskin secara gak ada duit menjadi kaya dalam materi? Oke, kita bahas nih. Dong. Oke, Kapan? besok. Sekarang. Oke. Nah jadi gini teman-teman, Pak Anta. Kalau itu menjadi dasar bahwa orang Kristen itu wajib kaya, yang miskin itu wajib kaya, berarti Yesus yang mengucapkan firman itu, dia tidak mengalami sendiri kuasa firman itu. Artinya dia mengucapkan tapi dia gak mengalami. Nggak mengalami. Gak memberikan contoh. Enggak, karena Yesus nih ya, kalau saya lihat dari Matius 17 ayat 24 sampai 27, itu dia nggak punya duit buat bayar bea atau cukai bait Allah. Sampai-sampai dia harus bikin mujizat dulu. Suruh orang mancing, baru dari mulut ikan itu keluar koin. Koinnya. Mau bayar pajak aja buat diri sendiri gak punya Nggak uang. bisa. Jadi di bagian lain Yesus bilang, anak manusia itu nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Gak punya rumah. Gak punya rumah. Berarti kan Yesus ini miskin banget, Panta. Nah apakah berarti ayat itu sendiri menjadi kontradiksi dengan kehidupan Yesus? Nah itu boleh tuh. Itu begitu boleh. Nah namun Ya. ya memang begitu Pak Buas. Yesus itu memang miskin Aha. supaya kita yang percaya padanya jadi kaya. Gimana kalau begitu? Kalau begitu Paulus juga nggak menikmati dong kekayaan dari Kristus. Paulus sampai mesti jualan tenda. Iya kan, dia harus dibantu untuk pelayanannya. Bahkan dikatakan dia tahu apa itu kesusahan. Oke. Apakah berarti Paulus nggak menerima atau nggak mengalami firman Tuhan? Makanya bisa jadi, ya betul-betul. Artinya gak bisa ya kita berkata bahwa ikut Yesus itu yang miskin pasti jadi kaya. Sehingga orang berharap bahwa hidupnya berubah menjadi lebih baik. Iya. Oke. Itu munculnya teologi kemakmuran, Panta. Nah kalau khotbah selalu tentang diberkati, Berkat diberkati. finansial, kasih Yesus, dikasih lagi, kasih Yesus, dikasih lagi 10, 250 buah. Dan kata-kata yang ajaib tuh, percayalah Nah, bahwa percaya. Tuhan akan. Iya, padahal dia percaya bukan sama Tuhan, sama yang ngomong. Nah udah gini deh, kita bahas aja Pantai Boleh, ya. boleh. Kita bahas 2 Korintus 8 ayat 9. Yuk kita lihat 2 Korintus 8 ayat 9. Ya. Ini yang suka dipakai nih ayat-ayatnya. Ayatnya bilang gini, orang suka potong cuma ayat bagian akhir. Kalau bagian akhir kesannya memang benar nih kayak gini. Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kesannya benar kan? Jadi Yesus itu datang ke dunia dari sosok yang miskin Ya. supaya gue yang percaya sama dia jadi kaya. Nah, kalau potong ayat begitu. Tapi kan kita udah sepakat dalam program ini kita mau bahas Alkitabiah, bukan Betul. ayatiah. Konteksnya apa sih? Ayat 9 bagian A bilang gini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Berarti ayat ini bukan tentang duit. Bukan tentang fulus. Tapi ini tentang kasih karunia Kristus. Kasih karunia. Artinya orang yang kaya adalah orang yang sudah mengalami kasih karunia Kristus. Oke, jadi kaya di situ artinya kaya apa nih? Nah, kaya yang dimaksud adalah kaya kebajikan, kaya kerohanian, bukan kaya secara jasmani atau materi. Berarti kayanya dalam kasih karunia ya? Persis. Dalam anugerah. Dalam anugerah. Kaya yang benar adalah ketika kita tidak lagi berhutang terhadap dosa. Oke. Itu kekayaan yang maksud. Kan orang kaya adalah kalau bahasa kasarnya apa sih definisi kaya? Yang gak punya utang lah.
nggak punya cicilan lah, nggak punya anggunan lah, nggak minjem ojol lah, bukan ojol, pinjaman online lah, itu kaya. Nah Yesus begitu, Yesus datang ke dunia untuk menebus semua hutang dosa kita, Pak. Makanya kita dibilang kaya dalam kasih karunia. Oke. Sehingga kita bukan hidup lagi berdasarkan hutang. Iya, soalnya saya juga pernah tuh waktu zaman dulu nyanyi-nyanyi yang begini, begitu. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Itu langsung Kebayangan kepalanya tuh kebayang duit gitu kan. apartemen, rumah. Karena saat nyanyi itu emang gue miskin. Iya. Jadi berharapnya kan ada kekayaan ikut Yesus ya. Itu keblinger jadi ya. Iya jelas Pak Hanta, jelas. Jadi miskin jadi kaya, artinya miskin itu sebuah simbol Ya. orang yang hidupnya di bawah dosa, yang berdosa, yang hidupnya nanti masuk neraka, ada banyak hutang ya. Kemudian Yesus datang untuk membayar semua tagihan itu Iya. dengan mati di kayu salib, sehingga kita bukan lagi orang berhutang, tapi orang merdeka. Ya. Karena Yesus sudah bayar buat kita. Iya. Nah kekayaan sesungguhnya itu adalah ketika kita menerima Yesus dan kita menerima kasih karunia, dan kaya itu artinya kaya dalam kasih karunia Tuhan. Persis. Jadi orang kaya itu adalah, bisa nggak dikatakan begini, orang kaya itu artinya dalam konteks ayat ini adalah orang yang sudah diselamatkan. Iya. Oke. Begitu. Makanya kalau ditanya, Boas, kamu kaya nggak? Kaya saya, karena sudah diselamatkan. I'm blessed. I'm blessed. Karena sudah diselamatkan. Nah memang pada akhirnya ayat ini kan munculnya di dalam konteks pelayanan kasih, Pak. Pelayanan kasih. Pelayanan kasih jemaat Makedonia. Betul. Jemaat Makedonia itu sampai dipuji oleh Paulus karena dalam kesusahannya, dalam penderitaan yang dialami, dalam kemiskinannya, dia bisa murah hati, Pak. Bahkan dikatakan kalau nggak salah tuh kaya dalam kemurahan. Betul. Ayatnya bilang kan, sekalipun kamu miskin, tapi kamu kaya dalam kemurahan. Berarti orang yang kalau dia udah tahu hutang dosanya sudah dihapuskan, semiskin-miskinnya dia, Pak Anta, secara finansial, dia akan bisa memberi. Dan dia merasa bahwa dia adalah orang kaya secara makanya rohani. bisa memberi. Kan orang kaya selain definisinya nggak punya hutang, nggak punya cicilan, tapi mau memberi, bisa memberi, mampu memberi. Berarti jemaat Makedonia dalam konteks ini Paulus mau bilang, kamu kaya karena hutang dosamu sudah lunas, tapi yang kedua kamu kaya di dunia ini karena kamu bisa memberi. Itu, Pak. Makanya nih jemaat Makedonia panutan banget ya. Dia sudah merasa mendapatkan berkat rohani dari jemaat dari Yahudi, orang Yahudi kan. Makanya dia memaksa Paulus untuk saya mau memberikan sesuatu berkat jasmani kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Betul. Ya, karena sampai keselamatan itu bisa hadir bagi bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi, ini kan sebuah anugerah besar. Persis. Ya, sehingga mereka seolah berkata bahwa ini uang atau pemberian makanan gak sebanding dengan keselamatan yang saya terima. Itu. Nah, Luar kalau biasa. kita udah punya keselamatan dari Kristus, udah punya kasih karunia, kita nggak ada lagi hak kita untuk menahan kebaikan-kebaikan Tuhan, Pak Anta. Oke. Termasuk memberi. Nah, saya percaya begini, Pak Anta, di dalam pemberian-pemberian yang kita lakukan, pasti Tuhan bantu kok. Tidak mungkin dalam hidup kita yang suka memberi sampai nggak punya benih lagi untuk kita beri, itu nggak mungkin, Pak Anta. Kalau sampai benar-benar udah nggak punya, ya kita nggak bisa beri. Tapi Tuhan seringkali itu justru memberi kita kemampuan untuk bisa memberi. Kan contohnya pernah Pak Anta bahas juga contohnya tentang janda Sarfat. Oke. Itu kurang miskin apa? Dia punya rencana bagus. Mau mengelola roti, dia makan, anaknya makan, mati. Iya. Rencananya bagus sekali ya. Kan kurang apa itu? Rencananya begitu, tiba-tiba Nabi datang, bikinin aku roti. Ya ampun, tapi dia lakukan. Betul. Kenapa? Karena dia udah merasakan betapa Tuhan mengasihi dia. Kan itu istri seorang nabi, jadinya dia tahu persis tuh. Ya, tahu. Bagaimana perjalanan hidup mengikut Tuhan, dia tahu. Nah makanya dia nggak segan untuk memberi. Oke. Jadi memang kalau kita memikirkan bahwa ikut Yesus miskin, diperkaya itu bicara harta, ini udah keblingernya luar biasa ya. Sehingga orang bisa kecewa dong. Kok ikut Yesus kok usaha saya makin mundur, saya nggak profit, lalu kok saya nggak tambah kaya, gimana? Gimana bisa nih Tuhan? Lagunya jangan-jangan salah nih. Yang salah bukan ayatnya, yang salah bukan lagunya, yang salah karena saya tidak memahami konteks dari ayat yang saya baca. Iya, padahal kalau ini saya nggak ada hubungan sama pencipta lagu Give Thanks itu, Pak. Yang tadi saya juga nggak tahu siapa penciptanya. Ada Don Moen. Ya bisa di browsing lah. Bisa lah. Nah,
Kalau lagunya itu kan dari awalnya dikatakan give thanks. Udah. Nah, jadi syukur kepada Tuhan sebenarnya konteksnya memang kasih karunia Panta lagu itu juga. Jadi benar, tapi ketika kita potong lalu kita maknai bahwa miskin itu diperkaya secara materi, itu yang keblinger. Janganlah, dia penciptanya juga mungkin sepakat dengan kebenar ini. Gitu. Bahkan itu masuk dalam topik doa tuh. Nah, sudah jelas berdoanya di antara orang Kristen. Ya. Orang-orang yang sudah diselamatkan, berarti orang yang kaya dong. Betul. Dalam anugerah dong. Betul. Ya, lalu berdoanya Tuhan kan berdoa supaya yang miskin diperkaya. Yang sakit disembuhkan. Ya oke-oke aja Ya, sih, apa-apa, boleh nggak aja. apa-apa. Ya, tapi yang penting jangan sampai mengartikan bahwa ikut Yesus pasti kaya. Iya. Tapi kalau kita berdoa meminta diberkati ya silahkan. Ya. Tuhan juga mampu lah lakukan apa yang penting dan baik buat kita. Iya, selama seperti jemaat di Makedonia ini. Dia dapat sesuatu dari Tuhan, dia beri. Oke. Dia dapat sesuatu dari Tuhan, dia beri. Oke. Maka itu kekayaan yang sesungguhnya. Oke. Baik ya, jadi pemirsa, penonton, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lagi memaknai bahwa ikut Yesus itu miskin jadi kaya. Ini bukan bicara tentang uang, ini bicara tentang kasih karunia Tuhan. Kaya dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan Anda sudah kaya dalam kasih karunia Tuhan. Kita semua juga udah kaya dalam kasih karunia Tuhan ya. Oke, baik, sampai ketemu dalam topik podcast Akap selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.